Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisa Nulika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan atas ekuitas. Mari kita simak bersama-sama. Menurut Sukrisno Agus, dalam badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, permodalan terdiri dari yang pertama, modal menurut akte yang telah disahkan Menteri Kehakiman. Nah, modal menurut akte di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada modal dasar, yang kedua modal ditempatkan, dan yang ketiga adalah modal store. Lalu yang kedua, treasury stock atau saham perusahaan yang sudah beredar lalu dibeli kembali oleh perusahaan. Yang ketiga, premium atau diskon atas penjualan saham, baik saham biasa maupun saham preferred. Yang keempat, selisih kurs atas modal di store. Yang kelima, selisih penilaian kembali aset tetap. Dan yang terakhir, yang keenam, retained earning atau defisit accumulated loss. Tujuan pemeriksaan ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas permodalan, termasuk transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Yang kedua, untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di posisi keuangan atau neraca sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam akte perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas, misal Kemhukham, BKPMD, OJK, KPP, dan SK Presiden telah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang seperti direksi, dewan komisaris, RUPS maupun instansi pemerintah. Yang kelima, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earning atau accumulated loss didukung oleh bukti-bukti yang sah. Yang keenam, untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di dalam laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan PSAK dan hal penting sudah diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Audit prosedur yang disarankan. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol permodalan, transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Yang kedua, minta kopi akte pendirian, SK pengesahan Menkes dan HAM, SK BKPM atau BKPMD, Bapepam, KPP, dan SK Presiden, serta jika ada, minta kopi akte terbaru untuk disimpan dalam permanent file. Yang ketiga, cocokkan dalam akte pendirian atau akte terbaru dengan modal yang tercantum di neraca dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, untuk perusahaan yang baru didirikan dan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa, periksalah bukti setoran dan pembukuan lainnya, otorisasi dari pejabat berwenang dan instansi pemerintah. Yang kelima, jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan berapa modal dasar, modal ditempatkan, modal di store, serta premium dan diskon dari penjualan saham, jenis saham yang dimiliki, dalam jumlah lembar dan nominal, serta rincian pemegang saham. Dan yang keenam, periksa dokumen pendukung setiap ada perubahan dalam perkiraan retained earning atau defisit. Yang ketujuh, seandainya ada pembagian dividen, periksa apakah bentuk pembagian dividen berupa cash, stok, atau properti dividen. Kebenaran pencatatan otorisasi pejabat yang berwenang, kesesuaian aspek perpajakan dengan peraturan perpajakan. Yang ke-8, periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan sudah mencapai 75% dari modal di store. Kalau ini terjadi, harus ada penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ke-9, pertimbangkan untuk mengirimkan konfirmasi ke pemegang saham atau Biro Administrasi Efek. Yang ke-10, seandainya ada treasury stock, periksa bukti pembelian dan otorisasinya, bukti penjualan dan otorisasinya jika treasury stock dijual kembali. Tanyakan kepada manajemen tujuan pembelian treasury stock.
perhatikan bahwa treasury stock tidak berhak atas dividen. Yang ke-11, periksa penyajian ekuitas di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Sudah sesuai dengan SKA etap atau PSAK atau IFRS. Yang ke-12, buat kesimpulan mengenai kewajaran ekuitas. Demikian pemaparan saya atas pemeriksaan ekuitas. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.